Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Kitab Yosua pasal yang kelima. Saran saya sebenarnya saudara harusnya membaca seluruh kitab Yosua ini. Jadi saudara ambil waktu saja karena waktu kita terbatas. Saya berharap saudara bisa membaca kitab Yosua ini. Berapa banyak saudara yang sudah membaca kitab Yosua ini? Sedikit ya. Memang saya yakin begitu sih saudara. Tapi bacalah saudaraku karena ini kitab yang luar biasa. Dan kalau saudara membaca sungguh-sungguh kitab Yosua. Dan saudara tidak takjub dan kagum dengan kitab ini. Saya pikir ada urat saudara yang putus satu di leher mungkin saudara. Jadi kalau saudara baca kitab ini sungguh-sungguh. Saudara akan menemukan bahwa ini kitab luar biasa. Ini kitab yang penuh dengan catatan emas. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Bangsa Israel di bawah pemimpinnya yang bernama Yosua. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bisa terjadi di dunia ini atau di bumi ini, itu terjadi di kitab Yosua. Menurut saudara, pernah enggak satu hari itu tidak 24 jam? Saya ulang. Menurut saudara, pernah enggak satu hari itu tidak 24 jam? Satu hari kan 24 jam kan. Saudara ada di Amerika, saudara ada di mana juga tetap 24 jam. Tapi pernah enggak? Sepanjang sejarah bumi ini pernah nggak satu hari tidak 24 jam? Ternyata pernah. Itu dicatat di dalam kitab Yosua. Kalau saudara baca kitab Yosua, saudara akan tahu bahwa itu pernah terjadi di kitab Yosua. Berapa lama Pak hari itu? Berapa panjang? Berapa jam? Tidak tahu secara pasti berapa jamnya. Tapi yang pasti hari itu begitu panjang. Mengapa? Karena ketika bangsa Israel berperang dengan musuhnya. Lalu kemudian Yosua sebagai pemimpin melihat pertempuran itu begitu alot. Musuhnya belum bisa dikalahkan sementara hari sudah petang sebentar lagi malam. Dan Yosua berpikir gini, dalam keadaan dan kondisi yang terang benderang aja mereka sulit mengalahkan musuhnya. Apalagi kalau malam tiba kan, gelap. Mereka akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan musuhnya. Itu sebabnya dia berdiri di sebuah bukit. Lalu kemudian Yosua berteriak. Dia mengucapkan sebuah kata-kata profetik dari atas bukit itu. Matahari berhentilah engkau di atas Gibeon. Bulan berhentilah engkau di atas Ayalon. Dan tiba-tiba apa yang terjadi saudaraku? Semua benda-benda langit di alam semesta ini berhenti. Kapan semuanya menjadi normal kembali? Ketika Israel dan Yosua berhasil mengalahkan musuhnya. Baru semua berjalan berputar lagi secara normal. Keren gak sih? Saya udah cerita begini saudara gak keren loh. Kayaknya wajah saudara gak takjub gitu. Keren gak sih saudara kitab ini? Keren loh saudara. Luar biasa kitab Yosua ini. Bacalah kitab Yosua ini. Dan ini kitab yang luar biasa. Salah satu yang kita mau bahas. Kenapa mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti itu. Saya pikir kuncinya ada di sini. Yosua pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, saya ingin ajak saudara untuk perhatikan ayat-ayat ini. Dan saya berharap saudara bisa sabar mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Yosua pasal yang kelima ayat yang pertama. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka untuk menghadapi orang Israel. Jadi Tuhan memberi sebuah kegentaran kepada musuh-musuh atau bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan kepada bangsa Israel ketika mereka mendengar apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Katakan sama-sama, sunatlah lagi. Tadinya saya berpikir saya mau membahas temanya adalah sunat. Cuma saya pikir agak sedikit sarkas nanti saudaraku ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua untuk Yosua menyunat kembali bangsa Israel untuk kedua kali. Ini untuk kedua kali jangan salah ya. Bukan mereka disunat dua kali, habis dong kalau disunat dua kali saudaraku. Bukan saudaraku ya. Ini maksudnya begini aja jelasin ya saudaraku ya. Jadi jangan salah. Ini bukan soal motong-memotong nih. Saya nggak akan bahas itu saudaraku ya. Ya kita baca dulu lah ya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua
menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Jadi generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, waktu dipimpin oleh Musa itu sudah disunat mereka. Tapi generasi pertama yang keluar dari Mesir itu kan telah tewas di padang gurun. Itu maksudnya, saudaraku ya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit atau yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Pernah dengar kata Gilgal? Ada di PIK itu, saudaraku. Bukan, maksud saya bukan itu, saudaraku. Ya kan? Ya itu mereka juga ngambil di Alkitab kan. Ini kata Gilgal ini, saudaraku, itu ada di Alkitab. Nah, arti kata Gilgal itu apa? Kata Gilgal itu punya arti bahwa Tuhan telah menghapus celah Mesir dari umat Tuhan, dari bangsa Israel. Nah, ada apa di Gilgal sampai tempat itu dikasih nama Gilgal? Ternyata Gilgal menjadi saksi di mana Yosua mendapat perintah yang penting dari Tuhan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tempat yang Tuhan janjikan buat mereka. Saya ulang sekali lagi, janji Tuhan atau tujuan Tuhan, rencana Tuhan buat bangsa Israel bukan tanah Mesir, bukan padang gurun, tapi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian di bawah pemimpin yang bernama Yosua, kan Musa nggak bisa masuk. Yosua yang memimpin bangsa itu masuk. Nah, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan suruh Yosua untuk menyunat kembali bangsa Israel. Mengapa mereka harus disunat? Karena generasi yang pertama sudah disunat waktu generasi ini keluar dari tanah Mesir, tapi mereka semua mati kan di padang gurun kan. Nah, yang masuk tanah perjanjian itu generasi berikutnya. Generasi kedua, generasi yang lahir di padang gurun. Nah, mereka belum disunat. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu sama Yosua, sunat mereka lagi. Jadi masih sunat bangsa Israel itu kedua kali kan. Kenapa pentingnya? Apa pentingnya sunat? Kenapa harus disunat, Pak? Ya, ini dia, saya mau jelaskan ini kepada saudara. Sunat itu buat orang Israel sangat penting. Buat Tuhan sangat penting. Mengapa penting? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa sunat ini bukan sembarang memotong-memotong ini. Ini sunat adalah tanda. Katakan sama-sama tanda. Meterai. Tanda dan meterai dari apa, Pak? Tanda dan meterai dari perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, siapa keturunan Abraham ini? Bangsa Israel lah keturunannya. Nah, Tuhan punya perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Nah, perjanjian itu tandanya, meterainya apa, saudaraku? Sunat. Makanya cuma orang Israel yang disunat. Bangsa-bangsa lain yang bukan keturunan Abraham tidak disunat. Mengapa? Karena mereka tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Hanya bangsa Israel yang punya perjanjian dengan Tuhan sebagai keturunan Abraham. Tuhan punya perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Dan perjanjian itu tandanya adalah sunat. Saya berhenti di sini dulu untuk menjelaskan ini kepada saudara. Tidak gampang memang, tapi saya sudah memikirkan bahwa begini. Saya yakin sama saudara, jemaat NDC Bywalk itu cerdas-cerdas. Jadi saya yakin untuk membawakan ini kepada saudara. Enggak ada amin sih saudara. Saya yakin tapi saudara kurang yakin kayaknya nih. Saya yakin jemaat ini cerdas untuk bisa nangkep
Yang kayak begini nih. Ini kalau khotbah-khotbah gini kan jarang kalau di NDC nih kan. Ini perlu konsentrasi, butuh fokus, butuh pemahaman. Nah, makanya saya memikirkan, mempertimbangkan, saya yakin saya sampaikan ini. Kenapa? Saya yakin jemaat ini cerdas lah. Kalau NDC yang lain saya kurang tahu Pak ya. Tapi kalau NDC Bywalk tuh kayaknya dari wajah kelihatan cerdas lah. Jadi saya punya, betul ya Pak Apollos ya. Ntar kalau saya di Central Park juga saya bilang, saya yakin jemaat Central Park itu cerdas-cerdas. Kalau NDC yang lain saya nggak tahu juga. Gitu saya bilang gitu. Oke ya. Jadi ulang. Sunat itu apa? Itu tanda meterai bahwa Tuhan punya perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Tandanya itu sunat. Makanya kenapa orang Israel disunat? Ya itu sebagai tanda perjanjian bahwa mereka ini adalah umat perjanjian. Mereka ini adalah bangsa perjanjian Allah. Bangsa-bangsa lain enggak. Nah, saya berhenti untuk menjelaskan ini kepada saudara. Bahwa kalau saudara baca Alkitab secara naratif. Saya ulang. Kalau saudara baca Alkitab secara naratif dari Kejadian sampai Wahyu, lain kali kalau sudah baca Alkitab jangan baca secara dogmatis. Kesalahan banyak orang Kristen, kita membacanya secara dogmatis. Kita tidak membaca Alkitab secara naratif. Nah, kalau saudara membaca secara naratif Alkitab kita, saudara akan menemukan ada dua tema besar di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Tema yang pertama adalah ini dia, bahwa ada Tuhan yang adalah raja, yang punya kerajaan, punya kingdom, punya sistem pemerintahan. Dia raja yang berdaulat, dia raja yang berkuasa, dia raja yang memerintah. Dan pemerintahannya itu kekal selama-lamanya dan tak tergoncangkan. Itu tema yang pertama yang saudara akan temukan dalam Alkitab kita. Nah, tema yang kedua dari Alkitab kita adalah Alkitab mau menjelaskan dan mau menarasikan kepada kita bahwa gini, Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus adalah Tuhan yang kasih adanya. Karena dia adalah kasih, dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya. Dan hubungan yang penuh kasih itu dia ikat dalam perjanjian. Berarti tema kedua dari Alkitab adalah Alkitab sedang berbicara kepada kita tentang sebuah perjanjian. Jadi yang pertama tentang kingdom, tentang kerajaan. Tapi yang kedua tema besar Alkitab adalah perjanjian. Kalau Tuhan bangun hubungan dengan kita, dia selalu mengikatnya dalam sebuah perjanjian. Makanya kenapa pernikahan itu adalah hubungan yang penuh kasih dalam sebuah ikatan perjanjian. Karena pernikahan itu gambaran antara hubungan Tuhan dengan umatnya. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan atas perjanjian. Dan saudara akan temukan di sepanjang Alkitab penuh dengan perjanjian. Ada perjanjian Tuhan dengan Adam. Ada perjanjian Tuhan di Eden. Ada perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tandanya apa? Pelangi. Sayang sekali kelompok LGBT telah mengambil pelangi. Padahal itu adalah tanda Tuhan. Tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kayaknya rasanya gini, kalau kita pakai simbol pelangi kayaknya hari ini kan jadi aneh gitu. Enggak lah. Mereka yang curi dari kita. Ada banyak. Nah, salah satunya adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Bahwa waktu Tuhan panggil Abraham, Abraham keluar engkau dari tanah kelahiranmu, aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan punya keturunan yang besar. Dan lewat keturunanmu, aku akan memberkati seluruh bumi ini. Nah, perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya itu diikat Tuhan. Dan tandanya, meterainya adalah sunat. Masih ingat gak? Ketika Daud maju berperang melawan Goliat, apa sih kunci kemenangan Daud? Ya, banyak orang bilang karena Daud mengandalkan Tuhan. Ya, tapi kalau saudara baca dengan teliti kisah tentang Daud berhadapan dengan Goliat, kenapa Saul dan pasukannya lari ketakutan menghadapi Goliat, sementara Daud hanya seorang anak muda biasa, seorang gembala domba, tapi kenapa dia bisa berhadapan dan dia yakin banget untuk mengalahkan Goliat dari bangsa Filistin? Karena kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17 itu, ada sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh Daud. Dan menurut saya itu merupakan kunci daripada kemenangan Daud terhadap Goliat. Daud berkata begini waktu Goliat menantang barisan Israel. Daud berkata, "Hei, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini?
yang berani menantang barisan tentara Allah. Saya ulang. Ini kalimat yang dikeluarkan oleh Daud. Dan kalau saudara nggak percaya, periksa aja di Alkitab saudara ada itu. Daud berkata waktu Goliat menantang barisan Israel, Saul dan pasukannya lari ketakutan. Tapi Daud berhadapan sama Goliat dan dikatakan, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Yang berani menghina barisan tentara Allah. Dari situ waktu saya baca kalimat itu, saya ngerti bahwa Daud, kenapa dia berani menghadapi Goliat yang besar itu secara kasat mata, secara lahiriah mah susah ngalahin Goliat. Punya track record menang, tinggi besar, raksasa, senjatanya mutakhir. Daud siapa? Tapi Daud percaya bahwa gini, Goliat bukan orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kami ini orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Makanya dia singgung apa? Dia singgung soal apa? Sunat. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Daud kan cuma mau ngomong, kamu itu bukan umat perjanjian. Kami ini umat perjanjian. Kami terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan tahu nggak kamu? Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Nggak mungkin nggak. Amin. Itu makanya Daud menang. Karena Daud tahu siapa dia. Dia adalah umat perjanjian. Nah, sama ketika di Yosua ini, waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk di tanah Kanaan, Tuhan mau bangsa Israel generasi yang kedua ini harus disunat. Supaya apa? Mereka menjadi umat perjanjian. Mereka hidup di tanah perjanjian. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Tapi mereka harus jadi umat perjanjian. Nah, kalau mereka tidak disunat, berarti mereka belum masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya Yosua disuruh sunat lagi di Gilgal. Supaya orang Israel sah menjadi umat perjanjian. Karena umat perjanjian hidup di tanah perjanjian. Supaya mereka bisa mengalami semua yang Tuhan janjikan dalam perjanjian itu. Mereka harus jadi umat perjanjian. Nah, kalau mereka mau jadi umat perjanjian Allah, mereka harus sunat. Pertanyaan saudara adalah, kenapa kita nggak disunat, Pak? Gitu kan. Kita keturunan Abraham juga kan. Setiap orang yang lahir dari Tuhan, kata. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia juga adalah keturunan Abraham. Itu kata Galatia, saudaraku. Nah, kita ini keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham secara rohani. Karena kita keturunan Abraham secara rohani, maka yang terjadi adalah gini. Tanda kita, tanda perjanjian kita bukan lagi sunat jasmani. Tapi kita apa? Sunat rohani, sunat dalam hati. Waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita hidup sebagai umat perjanjian. Kita keturunan Abraham secara rohani. Kalau keturunan Abraham secara jasmani, secara lahir bangsa Israel, tandanya sunat jasmani, sunat lahiriah. Kita sebagai keturunan Abraham yang rohani, kita tandanya bukan sunat jasmani. Kita tandanya sunat rohani. Sunat rohani itu apa? Kelahiran baru kita oleh karya Yesus di kayu salib. Itulah yang menjadi sunat buat kita. Amin. Makanya waktu saudara perjamuan kudus, tiap awal bulan atau minggu kedua, Pak? Awal bulan, setiap bulan pokoknya adalah. Saudara ingat gak kalau perjamuan kudus? Waktu saudara pegang roti, pegang cawan anggur, hamba Tuhan atau pendeta akan bilang gini kan. Demikian juga yang mengambil cawan, lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oke? Jadi waktu kita perjamuan kudus, itu kita sedang memperingati bahwa gini, kita ini adalah umat perjanjian. Umat yang diikat oleh Tuhan dalam perjanjian. Dan dia mau supaya kita mengalami semua janji-janjinya. Tapi mengalaminya di mana? Di dalam perjanjian itu. Dan darah Yesuslah yang telah membuat kita bisa hidup di dalam perjanjian dengannya. Amin. Nah, saya mau sampai kepada akhir apa yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Tuhan mau umat Israel menjadi umat perjanjiannya. Bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, mereka sudah masuk di tanah perjanjian, tapi mereka harus menjadi umat perjanjian. Nah, kalau mereka jadi umat perjanjian, mereka harus hidup dengan cara hidup umat perjanjian, dengan mentalitas umat perjanjian. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, ini Gilgal, kasih nama Gilgal. Kenapa? Karena mulai hari ini, ketika mereka sudah disunat, mereka masuk dalam perjanjian Tuhan. Sejak hari ini, aku telah menghapus celah Mesir dari hidup mereka.
Artinya gini, mereka menjadi umat perjanjian Allah yang harus hidup dengan mentalitas umat perjanjian. Oke? Saya mau jelaskan bagian ini. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu bukan janji. Saya ulang. Perjanjian itu bukan janji. Janji itu adalah bagian dari sebuah perjanjian. Amin. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu gini. Kesepakatan antara dua pihak. Di mana pihak yang satu punya tanggung jawab, punya bagian yang harus dia kerjakan. Dan pihak yang satu mengerjakan bagiannya. Jadi masing-masing pihak itu punya tanggung jawab, punya bagian yang harus dia kerjakan. Itu perjanjian namanya. Kalau saya mengikatkan diri saya dengan Pak Martin dengan perjanjian, misalnya kita janji perjanjian bisnis lah misalnya. Maka ada bagian yang harus saya kerjakan. Ada bagian yang Pak Martin akan kerjakan. Waktu saya melanggar, waktu saya tidak menghidupi, mengerjakan yang menjadi tanggung jawab dan bagian saya, pertanyaannya, apakah saya bisa menuntut segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian itu? Tidak bisa. Bagaimana saya bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian itu kalau saya tidak mengerjakan bagian saya? Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Bisa Pak? Saudara umat perjanjian? Sayangnya kan gini, ada banyak orang Kristen tidak fair Pak. Bukan di sini, kalau jemaat NDC Bayo kan saya bilang cerdas, semua umat perjanjian. Ada banyak orang Kristen di luar sana yang kepingin ngalami janji Tuhan, tapi tidak mau hidup di dalam perjanjian. Kita mau promise-nya, tapi kita nggak mau hidup dalam covenant-nya. Gimana caranya? Tidak adil dong, tidak fair kita. Kita klaim, kita diajar-ajarkan firman Tuhan yang kayak gitu. Klaim janji Tuhan. Emang Tuhan agen asuransi? Main klaim aja. Kita tuh klaim janji Tuhan. Apanya yang kau sudah klaim? Konsentrasi kita harusnya gini, hidup dalam perjanjiannya. Kerjakan bagian saudara dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Alkitab berkata, Tuhan bukan manusia yang berdusta. Tuhan bukan manusia yang gampang mengingkari janjinya. Kalau Tuhan janji, dia pasti akan kerjakan. Amin. Tapi masalahnya gini, ada bagian yang harus kita kerjakan dalam perjanjian itu. Baru kita dapat menikmati semua yang Tuhan janjikan. Halo? Saudara anak Tuhan yang fair kan saudara? Lumayan sakit, tuntut Tuhan sembuhkan. Bangkrut minta Tuhan bangkitkan lagi, pulihkan, kayain lagi gue. Nggak bisa dong. Saudara hidup dalam perjanjian nggak dengan Tuhan? Jangan cuma bisa klaim-klaim janji Tuhan. Hidup dalam covenant dengan Tuhan, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Janji Tuhan, promise Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya udah hidup Pak, belum ada promise Tuhan yang terjadi. Janji Tuhan belum digenapi. Belum itu bukan tidak. Semua ada jadwalnya Pak. Amin. Contoh, ini wajah saudara minta contoh kayaknya. Kalau multimedia lagi baik dia tampilin, kalau enggak ya kita baca di Alkitab kita aja. Ulangan pasal 28 ayat pertama. Ini kan Ulangan 28 ini tentang berkat Tuhan kan. Oke? Ini ayat yang saudara suka lah, pasti ini orang Kristen suka banget lah. Ayat inilah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing domba. Wah, diberkatilah engkau. Nanti kalau sudah baca terus ayat ini, diberkatilah engkau di keluar masukmu, engkau akan dibawa Tuhan naik bukan turun, menjadi kepala dan bukannya ekor. Apa saja engkau kerjakan buat berhasil dan beruntung. Musuh mengejarmu, engkau akan berbalik menyerang mereka, mereka akan terpukul kalah, dan lain sebagainya. Kita suka dengan ayat ini. Oke? Tapi pertanyaannya adalah gini. Bagaimana segala berkat itu akan kita alami dalam kehidupan? Jangan lupa ayat 1, balik lagi ayat 1. Ini kan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Itu bagian kita Pak.
Bagian Tuhan memberkati kandunganmu, memberkati bisnismu, memberkati rumah tanggamu, memberkati apa yang kau kerjakan. Dia akan membawa engkau naik dan bukannya turun. Menjadi kau kepala bukan ekor. Itu bagian Tuhan, Pak. Bagian kita, Pak. Itu namanya perjanjian. Kita mau janjinya tapi kita gak mau hidup dalam perjanjian. Gimana caranya? Kita gak fair. Hari ini hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan. Berjalanlah dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami semua promise dari Tuhan. Dia bukan manusia yang berdosa. Amin, saudara. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Di dalam kehidupan ini, yang namanya berkat itu, berkat Tuhan, saudara. Itu ada dua macam, ada dua jenis. Katakan sama-sama dua macam. Dua jenis ya. Jenis yang pertama atau macam yang pertama adalah berkat secara umum. Katakan sama-sama berkat secara umum. Berkat secara umum ini apa? Berkat yang Tuhan kasih, Tuhan limpahkan kepada semua orang, Pak. Ini berkat umum. Saudara mau percaya Yesus, nggak percaya Yesus. Saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara tidak hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara setiakah? Saudara tidak setia sama Tuhan. Berkat ini saudara bisa alami. Contohnya apa? Saudara kerja di sebuah perusahaan. Saudara nggak hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, nih saudara tidak percaya Tuhan. Pertanyaan saya, kalau saudara bekerja di perusahaan itu, saudara digaji nggak? Digaji. Saudara jadi anak Tuhan, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, setia sama Tuhan, kerja di perusahaan yang sama, digaji nggak? Digaji. Orang yang tidak hidup dalam Tuhan, kerja di perusahaan itu, digaji nggak? Gaji. Sama, Pak. Itu umum. Saudara tarik napas. Gratis kan? Itu pemberian Tuhan, itu berkat Tuhan. Saya mau nanya, orang sana yang jahat di luar sana, dia sesak napas. Aduh, susah cari napas nih, gue cari napas ke NDC Byword cari napas di sini. Kan enggak gitu, saudara. Dia juga bisa tarik napas bebas. Betul enggak, saudara? Itu umum, Pak. Makanya Alkitab bilang Tuhan itu baik. Dia memberikan cahaya matahari buat orang jahat, buat orang benar juga. Itu berkat umum. Tapi boleh saya beritahu, ada berkat yang kedua, Pak. Ini berkat spesial. Berkat khusus. Berkat khusus ini berkat yang gak bisa dialami oleh orang di luar perjanjian dengan Tuhan. Orang di luar sana cuma bisa ngalami berkat umum. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, itu bisa mengalami yang namanya berkat kedua. Berkat khusus, berkat spesial. Itu berkat yang cuma Tuhan sediakan buat orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Ini berkat yang cuma ada di dalam perjanjian dengan Tuhan, Pak. Di luar itu gak bisa, no way. Pertanyaannya, saudara mau nikmati berkat yang mana? Cuma yang umum? Atau saudara mau mengalami juga berkat yang khusus? Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, berkat yang khusus ini ada dua. Loh, kok ada dua lagi, Pak? Iya. Berkat yang khusus ini, berkat yang cuma Tuhan kasih buat orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, itu ada dua. Yang pertama, berkat yang terlihat. Yang kedua, berkat yang tidak terlihat. Berkat yang terlihat itu apa? Saudara sakit, sembuh. Terlihat, Pak. Betul nggak? Saudara bangkrut. Tuhan bikin kaya lagi. Bangkit lagi bisa. Kelihatan, Pak. Tadinya nggak punya rumah. Itu berkat yang kelihatan. Tapi ada berkat yang kedua. Dalam berkat yang khusus itu yang ini tidak terlihat. Saudara mau yang terlihat apa yang tidak terlihat? Hah? Memang kelihatan wajah saudara serakah ya memang ya. Tapi iya, di dalam berkat khusus ini ada yang tidak terlihat. Nah, ini yang saya mau beritahu. Seringkali gini, yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak penting. Justru seringkali dengarkan ini, seringkali. Justru yang tidak terlihat itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada yang terlihat. Saudara punya pikiran? Jangan bilang gak ada pikiran, saudara. Saudara punya pikiran? Pikiran saudara terlihat? Tidak terlihat. Tapi penting? Penting. Saya mau buktikan sama saudara bahwa seringkali yang tidak terlihat itu justru jangan-jangan yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam berkat Tuhan di dalam perjanjiannya itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat.
Yang tidak terlihat itu apa, Pak? Damai sejahtera. Waktu engkau hadapi badai, masalah bertubi-tubi. Wah, persoalan menerpa saudara, mengepung saudara. Tapi saudara bisa tetap tenang. Saudara bisa tetap damai. Saudara tetap bisa memuji Tuhan. Saudara tetap setia sama Tuhan. Bukankah itu berkat Tuhan? Amin. Mau ngalami semua berkat Tuhan yang Dia janjikan. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak sportif, tidak fair, tidak adil. Kau mau mengalami janji Tuhan, tapi kau nggak mau hidup dalam perjanjiannya. No way. Ayat terakhir sebelum kita berdoa. Tim worship. Hadi minta tolong di. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 bilang begini. Doa saya buat jemaat ini. Sosok keluar dari ruangan ini, saudara ambil keputusan. Saya mau hidup dalam perjanjian. Saya mau beritahu sama saudara. Dunia di mana kita ada tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia negara kita yang kita cintai juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi dengar ini. Dengar jemaat NDC Bywalk. Kalau engkau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Yesaya 54 ayat 10 berkata. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Haleluya. Ekonomi bisa bergoncang. Politik bisa bergoncang. Perjanjian Tuhan dengan kita tidak akan pernah bergoncang. Kalau saudara hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara sedang hidup dan berjalan dalam sebuah kehidupan yang tak tergoncangkan. God bless you all. Selamat datang dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadilah umat perjanjian.